Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa setiap kita memulai aktivitas selalu melafalkan basmalah. Kemudian jangan lupa diikuti dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Astagfirullahaladzim. Semoga kita tetap semangat, tetap sehat. Allah selalu merahmati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan kali ini, pembelajaran daring MK Akhlak Tasawuf di semester 1 jurusan Pendidikan Agama Islam YIN Syekh Nurjati Cirebon. Temanya tentang potensi diri manusia. Jadi apa sih potensi yang ada pada diri manusia itu? Ada 4. Yang pertama yaitu adalah akal. Akal kalau kita katakan adalah sidik. Sidik di sini saya merasa selalu tahu segalanya. Tahu tentang segalanya. Dengan akal manusia itu merasa tahu semuanya. Padahal sejatinya manusia itu tidak tahu apa-apa, karena ada yang maha lebih tahu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dengan akal tadi merasanya tadi sok tahu. Jadi kalau akal yang benar nantinya orientasinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti bahwa saya itu tidak tahu. Jadi nanti akan berbalik, bukan saya merasa tahu, kalau akal yang benar merasa tidak tahu. Kemudian mencari ilmu juga tujuannya atau orientasinya bukan materi, tapi bagaimana dia mengenal Allah, bukan eksistensinya, bukan akunya, bukan sok tahunya tadi. Justru semakin kita belajar maka semakin kita merasa tidak tahu. Itulah sesungguhnya akal yang benar, atau kita istilahkan dengan sidik. Yang kedua, potensi pada diri manusia yaitu adalah fatonah. Fatonah itu nafsu, yang kemudian kita selalu bilang bahwa saya bisa segalanya, bahwa saya mampu untuk semuanya. Padahal sebenarnya kita tidak bisa apa-apa, kita tidak mampu apa-apa. Karena apa? Nafsu yang sesungguhnya yang benar adalah nafsu yang mengarahkan kita untuk selalu menjadi nafsu mutmainnah, bukan mengedepankan nafsul amarah. Selalu amarahnya yang dikedepankan, tetapi bagaimana mutmainnah, kita menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti kita merasa bahwa saya tidak bisa apa-apa. Kemudian yang ketiga, potensi pada diri manusia adalah qalbu, atau kita kenal dengan sifat amanah. Amanah adalah rasa cinta yang mengatakan bahwa kita selalu bilang punya segalanya. Yang kita di sini kita memiliki segalanya, itu sebenarnya tidak. Justru kita tidak memiliki segala-galanya, karena yang memiliki segalanya, yang punya cinta itu ya hanya Allah. Jadi bagaimana supaya cinta kita itu hanya kepada Allah? Jadi sifat di sini, sifat amanah adalah rasa cinta kita itu hanya kepada Allah. Bagaimana Allah juga memberikan kita tanpa pamrih, tanpa pilih kasih, dengan rahmatnya. Tapi kadang manusia itu malah justru tidak merasa bersyukur. Kadang inginnya sesuatu yang dia inginkan itu terpenuhi, padahal Allah memberikannya dengan rasa cinta. Namun manusia kadang lupa, rasa cinta Allah itu dibalas dengan tidak merasa bersyukur. Dan yang keempat, potensi pada diri manusia adalah sifat tabligh.
Sifat tablik itu adalah sifat di sini tubuh halus. Bagaimana menggabungkan antara akal, nafsu, dan kolbu. Supaya apa di sini? Supaya menjadi manusia yang sesungguhnya, bukan jasadnya saja manusia, perilakunya bukan manusia, tapi menjadi manusia wujudnya, manusia akhlaknya di hadapan orang-orang soleh, di hadapan para sahabat, di hadapan para aulia, di hadapan para nabi, di hadapan para rasul, di hadapan para malaikat, dan terutama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa meramu ketiga tadi supaya menjadi satu, menjadi tubuh halus, insya Allah apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya. Jadi akal tadi yang tidak tahu, tidak bisa, dan tidak punya apa-apa, semuanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah seperti itu, apa sih sebenarnya triknya supaya kita mendapatkan ketiganya tadi digabungkan? Yang pertama, hilangkan hijab gelapnya. Hijab gelap itu ada pada diri kita, yaitu kita merasa tahu, merasa bisa, ego kita, eksistensi kita, nafsu kita berdosa, itu semua adalah hijab gelap. Ketika kita merasa tahu, maka kita tertutup. Ketika kita merasa memiliki, maka kita tertutup. Ketika kita merasa bisa, maka kita tertutup. Tidak akan mungkin bisa kalau hijab gelapnya saja tertutup, akan menuju kepada hijab terang. Jadi caranya tadi, hilangkan semuanya itu, yang ketiga tadi itu, kemudian diramu menjadi satu. Lalu yang kedua, dengan cara apa? Dengan cara membuka hijab gelapnya. Kita tidak mungkin sampai kepada tangga yang tertinggi kecuali kita melewati tangga-tangga yang paling bawah itu. Nah, tangga-tangga yang paling bawah sudah kita lewati, maka kita akan masuk kepada tangga yang berikutnya, yaitu hijab terang. Hijab terang adalah bagaimana membuka diri kita supaya kenal dengan para syuhada, para solehin, kemudian para nabi, kemudian para rasulullah, dan kenal dengan Allah. Karena apa? Kalau kita sudah mengenal kepada yang tadi saya sebutkan, dan kita ini adalah manusia di hadapan tadi para syuhada, para solehin, insya Allah sudah terpenuhi tadi tubuh halus kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama membuka hijab gelap kita, kemudian kita naik kelas membuka hijab terang kita melalui beliau-beliau, karena tidak mungkin kita langsung naik ke tingkat berikutnya. Untuk itu, mumpung masih ada waktu, mumpung masih kita di dunia, kenalilah beliau-beliau, para syuhada, para solehin, para nabi, para malaikat, dan Allah. Jangan sampai kita mengenal beliau-beliau tadi atau mengenal Allah itu nanti ketika kita sudah tiada atau sudah meninggal dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian paham. Silahkan ketika kalian tidak paham, tanyakan di GCR. Wa'alaikum minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.